Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Bunda Iin akan bercerita tentang kisah Uwais Al-Qarni. Melalui kisah ini, kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal di langit. Ternyata, hal ini terjadi karena ketaatan Uwais pada ibunya. Kisah Uwais Al-Qarni. Kisah ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia mempunyai penyakit sopak yang menyebabkan bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Uwais adalah seorang anak yang soleh dan sangat giat bekerja. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha untuk memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Ada apa ibu? Apakah ada yang kau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tidak lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang sangat ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu, ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu sangat ingin sekali berhaji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih, nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan satu ide. Ia membeli seekor domba, namun uangnya hanya cukup untuk membeli anak domba yang sangat kecil. Setiap hari, Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais, apa yang dilakukannya dengan anak domba itu. Dasar orang aneh. Hahaha, Uwais gila, Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan orang-orangnya. Saat ini, yang ada di pikirannya hanyalah ibunya. Ya Allah, bagaimana cara hamba untuk membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Bahkan beratnya sudah mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais, badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Karena musim haji telah tiba, Uwais mempersiapkan segala perlengkapan dan perbekalan untuk perjalanan jauhnya ke Mekah. Ibu, sekarang naiklah ke punggungku. Apakah ibu sudah nyaman? Iya, anakku. Ayo ibu, sekarang kita siap untuk berangkat ke Mekah melaksanakan. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada sang ibu.
Sesampainya di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Berdoalah juga untuk dirimu sendiri. Dengan diampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu, penyakit sopak yang diderita Uwais sembuh, dan hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Uwais adalah seorang pemuda yang sangat taat pada ibunya. Karena ketaatannya pada ibunya, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, anak laki-laki yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatannya pada sang ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat.